Kayak kada ya. Ini biasa nasrat merusak banget. Ingat saya mana? Wah, mudah-mudahan sih. Ada ini medium acor. Buset. Tes. Tes. Apa, Sep? Siap, ada Pak. Udah jadi co-host ya, tinggal di admit aja Oh, partisipannya. siap. Yuk. Kalau admin Pak Kabir belum masuk, Pak. Kenapa? Orang aja lah. Oke. Visual yang PKD aja. Berarti pakai yang mana? Pakai PKD? Tidak, berarti ini admin ya, Pak. Oh. Tapi bosnya udah jadi co-host, bisa ngatur banyak. Posisinya respect. Mau dimatiin lagi, dimut. Ini. Ini apa ya? Oh, permintaan masuk. Diambil aja. Sip, no, Mas.
Hmm.
Cek, cek, cek. Tes suara. Cek, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, punten 5 menit lagi acara akan segera dimulai. Untuk nama akun tolong di rename menjadi seperti contoh yang ada di chat ya, instansi underscore nama. Terima kasih.
Kemana sih? Yang ini gimana? Bisa kita mulai ya? Cek. Ya, bisa Pak, mangga Pak, udah 100 orang yang bergabung. Oke, sip. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Patut kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai detik ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga kita dapat melaksanakan tugas kita pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak dan Ibu, rekan-rekan semua yang telah bergabung di acara Zoom ini, dan mohon maaf karena memang ini kapasitasnya cuma 100. Bagi yang
nanti mungkin belum bisa hadir, dan mudah-mudahan ini semua OPD ini ya, bukan ada dari unit kerja yang lain nih. Sebab kita fokusnya awal untuk yang OPD dulu, namun sepertinya saya melihat pesertanya juga ini ada yang dari Puskesmas. Ya, cuma saya belum tahu nih apakah memang Puskesmas sudah mengirimkan data untuk sebagai verifikatornya. Sudah, Pak. Oh, sudah. Sudah, Pak. Sudah. Oke. Kalau sudah mah oke. Kita masuk. Saya mau share screen ya. Oke, Bapak dan Ibu, karena sebenarnya tujuan dari kegiatan hari ini adalah percepatan bagi proses pemutahiran data mandiri yang telah Bapak dan Ibu laksanakan pada tahun 2021 kemarin. Jadi sebenarnya memang pada saat proses pemutahiran data, kami harusnya menyusun atau membentuk tim, yaitu yang bertugas untuk verifikasi data yang dimutakhirkan pada saat proses pemutahiran data mandiri tahun kemarin. Jadi karena memang pada tahun kemarin prosesnya begitu cepat, ditambah yang kebetulan tahun kemarin juga sekitar bulan Juni Juli itu saya hampir 2 bulan tidak bisa melaksanakan tugas karena memang kena COVID, ditambah keluarga juga kena COVID ya. Ini hampir 2 bulan saya tidak hadir bisa melaksanakan tugas, sehingga proses persiapan untuk pemutahiran data ini kita setting untuk verifikasinya adalah di BKD. Karena memang pada waktu itu kalau kita bentuk untuk verifikasinya ada di OPD, butuh waktu untuk proses sosialisasi untuk verifikator pemutahiran data mandiri. Nah, maka dari itu pada waktu kemarin Bapak dan Ibu dalam melaksanakan pemutahiran datanya, verifikatornya itu ada di BKD. Namun karena memang proses verifikasinya ini lumayan panjang, karena untuk satu orang itu ada sekitar 18 data yang harus diverifikasi dengan jumlah pegawai yang kurang lebih dari 9.000 orang, ini ya membutuhkan waktu yang cukup panjang. Sedangkan dalam proses penyelesaian pemutahiran data mandiri ini harus dilakukan sampai batas waktu akhir November ini. Karena pergerakannya sebenarnya dari awal kita sudah melaksanakan proses verifikasi, namun prosentasenya ini semakin berkurang, dan ternyata ketika teman-teman P3K sudah masuk dan sudah bisa login, nah ini semakin bertambah gitu. Nah, makanya bagi teman-teman P3K yang belum bisa masuk ke MySAPK, kami mohon maaf karena mungkin nanti prosesnya setelah proses pemutahiran data mandiri ini selesai, mungkin sekitar bulan Desember atau bulan Januari. Jadi akan kita tuntaskan dulu proses pemutahiran data mandiri ini pada data yang sudah di-upload oleh teman-teman pada MySAPK masing-masing. Dan ini juga memberikan kesempatan bagi
teman-teman yang masih dalam tanda kutip di MySAPK-nya warna merah ya. Karena dalam warna merah ini diindikatorkan ini belum selesai. Nah, makanya ini bisa segera diselesaikan, disampaikan kepada yang bersangkutan bagi yang memang belum posisinya berwarna merah. Tapi kalau sudah hijau ini sudah selesai. Namun harus diverifikasi lagi. Nah, maka dari itu dalam kesempatan ini kami mengajak kepada teman-teman semua untuk melaksanakan pemutahiran verifikasi pada data yang dimutakhirkan yang oleh aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Pandeglang. Dan nah, ini dasar hukum pemutakhiran data. Di sini adalah keputusan Kepala Kantor Badan Kepegawaian Negara nomor 87 tahun 2021, dan tujuannya adalah untuk memperoleh data ASN yang akurat, terkini, dan terintegrasi, mendukung terwujudnya satu data ASN sesuai dengan prinsip satu data Indonesia. Karena memang kita bukan hanya di tingkat pusat, kita juga di Pandeglang juga diharapkan untuk bisa mendukung adanya program satu data Pandeglang. Nah, jadi bukan hanya Pandeglang, bukan hanya seluruh Indonesia, tetapi di Pandeglang juga sudah diharapkan untuk pada proses satu data Indonesia. Dan di sini ada sanksi bahwasanya layanan manajemen kepegawaian atau ASN dan PPT non ASN ini tidak akan diproses manakala Bapak dan Ibu tidak melaksanakan proses pemutakhiran data. Karena jika Bapak dan Ibu tidak melaksanakan pemutakhiran data, berarti eksistensi atau keberadaan Bapak dan Ibu ASN ini tidak aktif dan dinyatakan ya mungkin tidak akan dilayani proses kepegawaiannya. Ini untuk yang kemarin ya, tapi untuk yang P3K yang kemarin baru diangkat ini nanti ada sesi tertentu nanti di waktu kesempatan yang lain. Dan manakala proses pemutakhiran data ini tidak selesai, nah ini pejabat pembina kepegawaian akan mendapat teguran tertulis dari BKN karena memang dalam hal pemutakhiran data ini masih banyak PR yang harus kita selesaikan. Karena seperti halnya yang pernah disampaikan oleh almarhum Menpan RB ya Pak Cahyo, bahwasanya pada tahun 2021 itu ada sekitar 100.000 data fiktif. Nah, diantaranya ini di Kabupaten Pandeglang ternyata ada yang memang harus kita selesaikan, dan ini tersebar di beberapa OPD. Dan ada yang memang sudah kita selesaikan, ada yang memang masih dalam proses penyelesaiannya. Dan selanjutnya, bahwasanya nanti Bapak dan Ibu akan masuk ke satu sistem yang namanya CASN. CASN ini nanti cikal bakal semua data yang ada di MySAPK ini akan diawali terdapat di CASN. Nah, makanya ketika nanti pada proses verifikasi ini harus betul-betul diteliti atau dicermati datanya, apakah memang sudah sesuai gitu. Kalau memang sudah sesuai bisa langsung dikirim, dan ini akan langsung masuk ke dalam sistem CASN dan bisa langsung update nanti setelah proses approve oleh BKN langsung ke MySAPK. Nah, di sini adalah sistemnya nanti sudah satu data, karena memang antara BKN ini bagi data pegawai ini dikemungkinkan nanti akan diintegrasikan dengan sistem-sistem yang lain, terutama yang sudah digunakan oleh kementerian ataupun lembaga departemen. Dalam hal ini, sistem informasi ASN ini ada sekitar 17 modul nanti, Pak. Jadi
dalam hal proses layanan kepegawaian kita semua nanti diarahkan ke sini. Pada saat ini memang kami dalam melaksanakan proses layanan kepegawaian itu lebih cenderung ke menggunakan sistem aplikasi pelayanan kepegawaian atau biasa disebut dengan SAPK. Namun nanti SAPK per November akan dinonaktifkan. Jadi kami sudah tidak bisa akses kembali lagi untuk proses pemutakhiran ataupun usul data terkait dengan layanan kepegawaian itu semua diarahkan ke sistem informasi aparatur sipil negara. Gitu. Nah, di sini sistem informasi aparatur sipil negara ini layanan berbasis paperless dan semua output layanan menggunakan digital signature yang terintegrasi ke BSRN dan BSSN. Nah, kami sudah menyampaikan untuk digital signature-nya yang sudah kita miliki, alhamdulillah untuk Kabupaten Pandeglang sudah dari pejabat cepat, manakala memang persetujuan dari BK ini sudah selesai, gitu, prakteknya, gitu. Nah, dalam sistem informasi ASN ini, nah ini kalau dulu Bapak dan Ibu dalam proses penyampaian berkas usul, baik kenaikan pangkat, kemudian pensiun atau apapun bentuknya, layanan kepegawaian itu mereka biasa menggunakan berkas usul data fisik ya, fotokopi segala macam. Dan ini fisik ini sudah diminimalisir. Artinya apapun dokumen yang nanti disampaikan ke BKN ini sudah ke BKD ini sudah menggunakan dokumen digital adalah bentuk PDF. Verifikasi yang kita tolak karena memang datanya itu dokumen yang dilampirkan itu buram, jadi tidak terbaca ya, ini sinyal hilang. Saya coba ganti dulu.
Tes. Oke. Ada ya? Oke. Nah, jadi saat ini sistem CISN ini sudah menggunakan fitur untuk tanda tangan elektronik, jadi dimungkinkan untuk proses pencetakan ini sudah bisa lebih cepat. Dan saat ini untuk proses layanan persetujuan teknisnya ini, yang kedua adalah pertek ini dari BKN masih tanda tangan dan cap basah, dan pejabatnya ini masih harus hadir di kantor. Namun dalam CISN ini sudah tidak perlu lagi, artinya sudah bisa dicetak di mana saja, manakala memang proses persetujuan teknisnya ini sudah selesai oleh BKN. Begitu juga penyampaian dokumen sudah ada melalui surat pengeluaran dan bisa langsung masuk ke CISN. Dan informasi progres dan penyampaian dokumen SKPSN pun masih manual, dan nanti di dalam CISN ini proses informasi dan hasil dokumen SK dapat dilakukan langsung oleh ASN melalui MySAPK. Jadi CISN ini sudah nanti data yang ada di CISN merupakan MySAPK merupakan data yang ada di CISN. Dan selanjutnya yang kelima adalah ASN tidak dapat melakukan perbaikan data secara langsung, secara langsung. Namun dalam hal ini ASN dapat melakukan perbaikan data secara mandiri dan dapat melihat dokumen kepegawaian melalui MySAPK. Jadi bentuknya hampir sama dengan Kikiping, namun di sini proses perbaikan data secara langsung oleh yang bersangkutan ini bisa dilakukan pada MySAPK. Dan yang keenam, yang lama ini belum adanya integrasi antar sistem baik dengan instansi maupun stakeholder. Nah, saat ini sudah ada integrasi antar sistem baik dengan instansi maupun stakeholder, mulai dari mungkin SIMDUK lah, kemudian sistem yang lain terkait dengan data-data pegawai personil yang ada di pemerintah Republik Indonesia. Nah, sebagaimana arahan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, nah ini CISN ini akan dimulai pada awal tahun 2023. Jadi semua layanan kepegawaian ke depan sudah mulai dilakukan pada sistem informasi aparatur sipil negara. Targetnya ini adalah untuk layanan kenaikan pangkat, pensiun, dan pindah instansi. Nah, ini 3 layanan ini yang wajib nanti dilaksanakan pada awal tahun 2023 harus sudah menggunakan CISN. Jadi kita tidak menggunakan SAPK lagi. Ya. Nah, kemudian di sini ada beberapa permasalahan yaitu tentang kualitas data. Kualitas data, kemudian keakuratan data, dan keterpaduan data. Ini disebabkan adalah kontribusi ASN dalam proses PDM belum maksimal. Seperti yang tadi saya sampaikan, masih ada ASN yang mungkin kehilangan dokumennya ataupun kesulitan dalam mencari dokumen, sehingga dalam proses upload dokumen ataupun penyampaian datanya ini tidak maksimal. Entah itu scan-nya kurang maksimal, buram, atau memang dokumen yang diunggah itu bukan dokumen yang sesuai dengan data diharapkan. Nah,
Selain itu, proses peremajaan data hanya dilakukan saat akan mendapatkan layanan kepegawaian. Nah, jadi yang sudah-sudah biasanya terkait data ini biasanya ketika mau mendapatkan layanan kepegawaian baru saja akan diupload ataupun peremajaan data, terutama nih yang sedang kita kejar terus, yaitu terkait dengan penilaian kinerja atau SKP tahun 2021. Nah, makanya kita ini sudah 70%, artinya masih 30% lagi yang belum menyampaikan nilai SKP tahun 2021. Artinya sebagaimana surat yang sudah kita sampaikan, jika nilai SKP tahun 2021 ini belum selesai, ya mohon maaf untuk rekon kepegawaian ya akan kita tunda gitu, karena memang harus kita selesaikan. Nah, dari penyebab permasalahan dan penyebab tersebut akhirnya akan berdampak kepada data anomali. Nah, data anomali inilah nanti yang menjadi PR kami untuk kami selesaikan, yang di dalamnya terdapat banyak data-data yang memang yang perlu harus kita perbaiki. Nah, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN, bahwasanya untuk menjamin keterpaduan dan akurasi data dalam sistem informasi ASN, setiap instansi pemerintah wajib memutakhirkan data secara berkala dan menyampaikan kepada BKN. Nah, maka dari itu sistem yang sekarang kita gunakan yaitu PDP ini sudah terintegrasi dengan SAPK. Nah, jadi manakala ada proses perubahan data, ini sudah harus kita lakukan di satu sistem yaitu di KKP. Nah, dalam proses pemutakhiran data saat ini, batas waktu penyelesaian ini 30 November tahun 2022. Nah, maka dari itu kami butuhkan kerjasama semua tim yang sudah ditunjuk dan ditugaskan oleh kepala OPD untuk melakukan verifikasi. Nah, jadi ada sanksi yang memang dikeluarkan oleh BKN jika memang belum selesai, yaitu tidak mendapatkan layanan kepegawaian melalui ASN. Nah, ini profil PNS dikelola dan dimutakhirkan oleh pejabat yang berwenang sesuai perkembangan ataupun perubahan informasi kepegawaian PNS yang bersangkutan dalam sistem informasi kepegawaian instansi pemerintah. Nah, artinya dalam proses pemutakhiran data ini bisa dilakukan oleh pejabat yang berwenang, yaitu mungkin dari BKPSDM itu sendiri. Nah, ini yang terjadi di beberapa OPD manakala ada proses perpindahan yang dilakukan oleh OPD tanpa ada persetujuan dari pejabat pembina kepegawaian. Mungkin kalau jadi yang sudah-sudah kan biasanya ketika ada rolling itu ini kalau saya perhatikan banyak yang abai dari sisi jabatan. Jadi pimpinan OPD ini tidak melihat data ataupun nama jabatan yang diampunya. Sebab setiap masing-masing unit organisasi memiliki pegawai yang memangku jabatan bisa jadi berbeda-beda. Artinya ketika contoh misalkan analis SDM aparatur itu tidak bisa ke bidang yang lain yang memang di bawahnya itu tidak ada jabatan analis SDM aparatur. Kalau memang mau dipaksakan, yang bersangkutan harus alih status. Nah, maka dari itu proses perpindahan ataupun rotasi ini harus benar-benar dilakukan sesuai dengan norma standar yang berlaku. Dan progres pencapaian verifikasi approval PDM untuk Pemkab Pandeglang per 13 November ini baru 62,60%. Nah, artinya masih banyak karena ini prosesnya juga sebenarnya sudah naik, cuma karena memang banyak teman-teman P3K yang sudah bisa masuk ke dalam SAPK, ya akhirnya mau tidak mau berdampak pada data yang sudah sekian persen akhirnya turun
prosentasenya karena memang ada data baru yang memang harus kita verifikasi. Maka dari itu untuk teman-teman P3K nanti sampaikan mohon bersabar untuk proses data yang ada di MySAPK, dan bagi yang belum bisa itu yang mohon bersabar juga, nanti setelah mungkin Desember atau Januari mungkin akan kita lakukan pemutakhiran ataupun bisa dilakukan. Jadi untuk masuk ke MySAPK bagi yang sudah masuk, karena memang prosesnya kan harus menggunakan email yang pernah disampaikan, tetapi kan banyak teman-teman P3K yang lupa ataupun alamat emailnya itu hilang lantaran HP-nya hilang gitu. Nah ini mohon maaf gitu, kami belum bisa membantu untuk proses masuk, merubah ataupun edit terkait alamat emailnya, karena memang saat ini kita login melihat profil teman-teman P3K kita dibatasi oleh BKN. Maka dari itu mohon sabar, nanti ada waktunya. Dan selanjutnya mungkin nanti untuk proses bagaimana cara verifikasinya akan disampaikan oleh rekan saya Pak Usep secara teknis nanti bagaimana nanti proses verifikasinya. Oke, demikian dari saya. Selamat bekerja, tetap semangat. Itu mudah-mudahan apa yang telah kita laksanakan mendapatkan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Dan Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Usep dilanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kabid atas pemaparan dan arahannya bagi kita semua. Semoga apa yang telah tadi dijelaskan dan disampaikan dapat kita pahami dan dapat kita laksanakan. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Usep. Jabatan saya adalah pengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian, gitu ya. Di bawah bidang Pak Kabid Pak Fikri, yaitu di bidang data informasi dan pembinaan aparatur BKPSDM Kabupaten Pandeglang. Seperti yang sudah saya share sebelumnya di kolom chat, untuk materi dan daftar hadir mohon diisi. Linknya sudah saya sertakan, gitu ya. Untuk materi hari ini sudah saya sertakan juga linknya. Baik Bapak Ibu sekalian, izin share screen. Diam dulu. Bukan ini, coba ya. Baik, apakah sudah terlihat screen saya? Baik Bapak Ibu, apakah sudah terlihat share screen-nya? Baik, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya oleh Pak Kabid, untuk verifikasi PDM CISN ini bisa dilakukan melalui CISN instansi BKN, melalui link cisn-instansi.bkn.go.id, gitu ya. Seperti yang sudah disampaikan di surat sebelumnya, bahwa agar menyampaikan surat tugas untuk menjadi verifikator. Jadi bagi yang sudah mengirimkan surat tugas, sudah saya buatkan akun dan akun untuk verifikator tersebut. Bagi yang belum, silakan, kami masih menunggu surat tugas tersebut, Bapak Ibu ya. Baik, sekali lagi, untuk verifikasi PDM CISN melalui link cisn-instansi.bkn.go.id. Kemudian klik tombol login. Nah, untuk halaman login sendiri di sini, Bapak Ibu login menggunakan akun MySAPK. Jadi artinya CISN dan
MySAPK itu sudah terintegrasi oleh BKN. Jadi untuk akun login dan passwordnya tersebut menggunakan akun dari MySAPK gitu ya. Jadi apabila Bapak Ibu lupa password MySAPK, silakan melakukan reset password di aplikasi mysapk.bkn.go.id. Untuk username-nya menggunakan NIP dan password-nya password sesuai dengan di MySAPK. Setelah itu diklik tombol sign in. Dan ini adalah halaman muka CSN untuk user verifikator. Jadi langkah pertama yang harus Bapak Ibu lakukan adalah Bapak Ibu sudah punya data berupa NIP, gitu, data pegawai yang aktif per tahun 2021 ataupun yang aktif sekarang gitu ya. Nah, untuk yang aktif tahun sekarang, Bapak Ibu bisa ambil datanya melalui aplikasi Keeping di menu administrator. Ya. Dan akun untuk Keeping atau manajemen Simpeng ini kan sudah dibagikan Bapak Ibu ya, seperti biasa. Nanti Bapak Ibu bisa akses sendiri dan Bapak Ibu bisa download datanya. Contoh untuk Setwat diekspor gitu Bapak Ibu ya. Nah, saya tekankan sekali lagi untuk verifikasi itu tidak diserahkan hanya pada satu orang, Bapak Ibu, mengingat waktu yang sangat mepet, hanya maksimal itu sudah harus selesai di tanggal 30 November, maka dari itu username itu bisa digunakan oleh yang lain gitu Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa nanti dibagi untuk satu orang itu memverifikasi beberapa orang gitu ya. Contoh misalkan bisa sampai 5 atau 8 orang itu lebih banyak, lebih cepat gitu Bapak Ibu ya, kerjaannya selesai. Nah, jadi untuk selanjutnya Bapak Ibu kembali lagi ke aplikasi CASN dan untuk proses verifikasi ke menu inbox usulan. Gitu ya. Nah, ini halaman muka inbox usulan. Nah, di sini untuk filternya bisa berdasarkan NIP ASN, bisa berdasarkan nama, gitu ya. Jadi saya sarankan untuk filternya itu berdasarkan NIP masing-masing pegawai, gitu. Karena nanti di sini yang muncul ini semua NIP seluruh pegawai usulannya, gitu. Jadi Bapak Ibu cukup memverifikasi data pegawai di masing-masing unit kerja Bapak Ibu. Ini cek koneksi internet dulu. Mohon maaf Bapak Ibu, koneksi internetnya agak lambat di sini ya.
Mohon izin Bapak Ibu, saya ganti username Wi-Fi-nya dulu. Baik, Bapak Ibu, saya ulangi. Jadi untuk proses verifikasi PDM CASN, Bapak Ibu bisa melalui inbox usulan. Kemudian supaya mempercepat, Bapak Ibu bisa di copy paste NIP ASN tersebut, Bapak Ibu ya. Contoh untuk satuan, saya copy punya Pak Sekretaris Dewan ya. Nah, di sini nanti muncul jika sudah diinputkan NIP ASN tersebut, klik cari usulan. Nah, nanti di sini muncul NIP, nama PNS, jenis riwayat, kemudian tipe usulan, tanggal usulan, sumbernya gitu ya. Nah, sumbernya status usulan. Yang perlu Bapak dan Ibu verifikasi hanya status usulannya yang masih input berkas gitu ya. Jadi yang statusnya selain itu, contoh yang berkas disimpan berarti ini sudah diverifikasi sebelumnya oleh tim dari BKPSDM. Ya, nah, karena jika statusnya tidak input berkas itu sudah tidak bisa diverifikasi Bapak Ibu. Nah, ini contoh seperti ini sudah terverifikasi dan ter-approve nih. Bapak Ibu ya. Jadi saya tekankan sekali lagi yang bisa diverifikasi hanya yang status usulannya itu input berkas atau Bapak Ibu bisa filter di sini status usulannya input berkas. Klik cari usulan, apabila tidak muncul berarti kemungkinan itu sudah diverifikasi. Ya. Ya, coba yang lain. Lagi cari usulan. Jadi untuk verifikasi PDM CASN ini memang diperlukan koneksi internet yang stabil Bapak Ibu. Baik, seperti ini munculnya jika di filter gitu ya. Baik, contoh Bapak Ibu ingin melakukan verifikasi riwayat jabatan gitu ya. Maka diklik menu edit. Nah, nanti muncul tab edit data, tab dokumen pendukung, dan tab riwayat data. Jadi yang perlu Bapak Ibu perhatikan adalah cara untuk memverifikasi adalah pastinya datanya sudah ada, sudah diunggah dokumen pendukungnya oleh pegawai yang bersangkutan. Nah, Bapak Ibu nanti bisa melakukan verifikasi, bisa dilihat datanya apakah sudah sesuai atau belum dengan dokumen yang diunggah oleh pegawai tersebut. Apabila dokumennya tidak muncul, gitu ya, tidak muncul ataupun salah unggah dokumen, pilihannya bisa dua,
Yang pertama adalah dilakukan perbaikan oleh Bapak Ibu apabila dokumen digitalnya atau dokumen pendukungnya punya Bapak Ibu ya, karena rata-rata kan ini verifikator adalah di bagian kepegawaian. Ya, kalau misalkan ada dokumennya bisa dibantu oleh Bapak Ibu untuk melakukan upload ulang gitu ya. Ini bisa melakukan upload ulang karena ada tombol upload gitu ya. Tapi kalau misalkan tidak ada gitu ya, tidak ada dokumennya Bapak Ibu, nanti bisa dilakukan penolakan verifikasi gitu. Jadi untuk verifikasi bisa dilihat di sini untuk jabatan itu jabatan struktural gitu ya. Bagian organisasi ini untuk SOTK masih SOTK 2021 gitu ya. Dan nomor SK disesuaikan apabila pegawai tersebut mungkin ada salah ketik atau typo gitu Bu ya. Bapak Ibu sebagai verifikator bisa membantu mengedit atau memperbaiki gitu. Misalkan tanggal SK pegawai tersebut salah pilih tanggal gitu ataupun TMT, bisa diperbaiki Bapak Ibu sesuai dengan dokumen pendukung yang diunggah oleh pegawai tersebut gitu ya. Apabila datanya sudah sesuai ya dan tidak ada perubahan gitu ya, tidak ada perubahan Bapak Ibu sudah sesuai semua, klik selanjutnya gitu ya. Klik selanjutnya tapi apabila ada yang diperbaiki oleh Bapak Ibu karena mungkin kesalahan ketik ataupun kesalahan salah pilih tanggal gitu ya, Bapak Ibu bisa klik simpan terlebih dahulu gitu ya. Klik simpan. Nah, kemudian klik selanjutnya nanti muncul klik selanjutnya lagi. Nah, di sini ada pilihan rekomendasi terima dan ditolak ya. Izin Bapak Ibu saya menyampaikan dokumen yang wajib diupload gitu ya ketika usul PDM. Jadi apabila dokumen-dokumen ini tidak terupload atau gagal upload, bisa ditolak Bapak Ibu. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu punya datanya, bisa dibantu diperbaiki, diunggah ulang untuk pegawai tersebut. Nah, untuk dokumen ataupun persyaratan dokumen upload ini sudah saya sertakan di link yang sudah saya sertakan di link chat gitu ya untuk materi hari ini. Nanti Bapak Ibu bisa lihat. Contoh untuk jabatan itu yang wajib ada adalah SK jabatan gitu ya untuk pendidikan. Yang wajib ada adalah ijazah dan transkrip nilai. Jika salah satunya tidak ada, maka bisa ditolak gitu untuk rekomendasinya. Oke. Baik, karena ini rekomendasinya diterima, datanya sudah sesuai, maka tinggal klik kirim. Klik save. Kalau berhasil sebenarnya harusnya ada notifikasi berhasil disimpan. Mungkin ini karena kendala jaringan, jadi dia tidak ada respon apa-apa. Bisa Bapak Ibu klik reset lagi ya, diklik reset supaya datanya terreset kembali. Gitu. Nanti di filter ulang. Oke, sepertinya sedang ada gangguan dari sistem BKN-nya Bapak Ibu ya. Jadi untuk verifikasi melalui aplikasi CSN mungkin kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Nanti untuk buku panduannya juga sudah saya sertakan di chat Bapak Ibu ya. Jadi intinya Bapak Ibu untuk verifikasi ini Bapak Ibu bisa melakukan edit data. Jadi artinya apabila pegawai tersebut salah mengisi datanya, Bapak Ibu bisa memperbaiki. Jadi apabila dokumennya tidak terunggah, pilihannya dua. Apabila memang datanya sudah tidak ada, Bapak Ibu sudah punya, bisa ditolak. Kalau misalkan data Ibu pegawai tersebut Bapak Ibu punya, datanya bisa dibantu untuk diunggah ulang, untuk kemudian diperbaiki gitu ya. Sebentar.
Bapak Ibu, ini juga menjadi kendala kami ya di tim BKPSDM ketika melakukan verifikasi. Kadangkala kendala dari jaringan maupun dari si server di BKN sendiri suka terjadi kendala seperti ini, Bapak Ibu. Jadi mohon dimaklum gitu ya. Kadang memang harus beberapa kali dicoba baru dia akan muncul. Ya satu lupa. Bapak Ibu, untuk yang tahun 2022 itu mungkin nanti diverifikasinya nanti saja Bapak Ibu ya utamakan yang diusulkan di tahun 2021 dulu gitu ya. Karena datanya utamakan yang data pertama dulu gitu. Nah, ini yang tadi sudah diverifikasi, status usulannya dari input berkas apabila sudah diverifikasi dan disetujui maupun ditolak gitu ya. Nanti status usulannya adalah berkas disimpan dalam kurung terverifikasi. Nah, data yang sudah diverifikasi oleh verifikator nanti kemudian akan di-approval lagi oleh BKPSDM. Untuk kemudian apakah usulan tersebut akan disetujui. Apabila disetujui, maka akan langsung memperbaharui profil pegawai. Kecuali untuk 4 riwayat, yaitu golongan, pendidikan, PMK, dan CLTN, itu setelah di-approval oleh BKPSDM, kemudian akan diverifikasi lagi oleh BKN pusat, gitu Bapak Ibu ya. Jadi nanti untuk 4 riwayat tersebut akan 4 layer verifikasi dan approval-nya. Tapi untuk riwayat selain itu, misalkan jabatan, CPNS, PNS, SKP, maupun riwayat keluarga, itu akan langsung terupdate gitu ya, setelah di-approve oleh BKPSDM datanya. Nanti langsung terupdate ke profil pegawai dan bisa langsung dilihat di aplikasi MySAPK. Mungkin satu kali lagi untuk verifikasi, contoh untuk pendidikan. Nah, di sini bisa dilihat apakah ijazahnya terupload. Oke, Dede Mulyadi bisa disesuaikan. Jadi Bapak Ibu sebagai verifikator mempunyai kewenangan apakah ingin menolak ataupun menerima usulan PDM dari pegawai tersebut ya. Apabila contoh seperti ini datanya buram gitu ya, tidak jelas, tidak terbaca, artinya Bapak Ibu tidak bisa memverifikasi, bisa dilakukan penolakan usul verifikasi tersebut gitu ya. Contoh ini karena buram gitu ya, saya bisa melakukan penolakan. Contoh untuk ditolak, klik selanjutnya lagi, klik selanjutnya, pilih rekomendasi tolak, dan jangan lupa apabila menolak usulan verifikasi, maka dibuat atau disertakan catatan rekomendasinya. Contoh untuk kasus seperti ini, dokumen unggah tidak buram atau tidak jelas. Setelah memberikan catatan rekomendasi, maka selanjutnya klik kirim, disimpan, nah selesai. Ya, nanti Bapak Ibu tinggal lanjutkan verifikasi riwayat yang lainnya. Untuk verifikasi dan cara teknisnya kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Untuk lebih jelasnya, apabila ada yang terlewat, mungkin nanti kita buka sesi pertanyaan dan ada buku panduan verifikator sudah saya sertakan di link pada Zoom ini gitu ya Bapak Ibu ya. Baik, saya stop dulu. Mungkin untuk selanjutnya kita akan membuka sesi tanya jawab mungkin untuk 5 pertanyaan terlebih dahulu. Ya, yang ingin bertanya silakan gunakan tombol raise hand, nanti akan saya buka supaya di-unmute gitu ya. Semoga Bapak Ibu yang ingin bertanya silakan raise hand-nya.
Baik, dari Cisata, Pak, silakan Pak. Halo, Assalamualaikum. Tes, halo. Waalaikumsalam. Terdengar Pak? Ada Pak? Ada. Barangkali sedikit saja Pak, apa yang langsung saja. Mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Sebagaimana tadi disampaikan oleh narasumber bahwa sebagian besar sudah terverifikasi data dari MySapak masing-masing Pak. Hanya barangkali tinggal yang input berkas. Cuma permasalahannya bagaimana kalau yang ada perubahan Pak. Yang ada perubahan artinya ketika kemarin di MySAPK itu belum masuk, sementara sekarang sudah pada masuk kayak kenaikan pangkat dan lain sebagainya. Itu seperti apa? Apakah memang bisa oleh verifikator atau tidak bisa? Cukup kita yang menggunakan yang sudah ada saja. Itu saja barangkali untuk sementara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi izin menjawab Pak Kabid. Ya. Baik. Jadi Bapak Ibu, karena ini pemutahiran eventnya tahun 2021 gitu ya. Jadi Bapak Ibu memverifikasi apa yang ada di usulan tersebut. Gitu ya. Jadi untuk data yang update sekarang itu nanti dia tidak perlu diverifikasi lagi Bapak Ibu. Jadi yang perlu diverifikasi adalah apa yang ada di usulan di inbox usul tersebut gitu. Gitu ya. Contoh untuk menaikkan pangkat, walaupun yang bersangkutan sekarang sudah 3D, tapi yang karena di usulan tersebut tahun 2021 gitu ya, atau masih pangkat yang lama atau jabatan yang lama, maka yang diverifikasi adalah di usulan tersebut di tahun 2021 gitu ya. Yang perlu Bapak Ibu perhatikan mungkin hanya itu saja, dokumen atau dokumen pendukungnya sudah sesuai apa belum gitu ya. Apabila tidak terunggah, bisa dibantu di upload ulang jika Bapak Ibu punya datanya. Apabila tidak punya, mangga langsung saja dilakukan penolakan. Ya. Jadi intinya kalau misalkan walaupun ditolak itu bukan berarti data tersebut jadi ditolak itu berarti data tersebut tidak dilakukan peremajaan gitu ya. Jadi datanya masih sama dengan apa yang ada di BKN gitu. Nanti mungkin kalau apabila ada event lagi, pemutahiran lagi, nanti akan bisa lagi gitu mereka mengajukan pemutahiran data gitu. Mungkin seperti itu. Mangga Pak Kabid apabila ada yang ingin ditambahkan. Memang betul Pak. Jadi untuk saat ini fokus ke data yang sudah di update di MySAPK terlebih dahulu aja ya. Nah, kalaupun data ini sudah berubah, abaikan saja nanti biar prosesnya bisa langsung kita verifikasi di sesi berikutnya, mungkin di bulan Desember gitu ya. Gitu aja Pak. Jadi fokus yang data yang sudah ada aja gitu Pak. Pastinya udah ada banyak berubah. Tohpun nanti ketika nanti ada perubahan di dalam data, mudah-mudahan nanti proses integrasi alih data dari Keykeeping yang saat ini bisa langsung kita migrasi ke CISN. Demikian Pak. Terima kasih Pak. Oke, cukup ya. Silakan Pak dari Cibaliung. Terima kasih Pak Usep. Ini terkait verifikasi. Saya membuka tadi ada beberapa pegawai. Ini bagaimana, apakah kita fokus dengan yang input berkas, bagaimana dengan yang statusnya tidak memenuhi syarat atau terima usulan. Itu saja. Apakah itu bisa diperbaiki lagi yang tidak memenuhi syarat, terus yang terima usulan dibagaimanakan itu. Terima kasih Pak Usep. Baik, izin menjawab lagi. Jadi untuk saya izin share sekali Bapak Ibu ya. Jadi untuk status usulan, Bapak Ibu hanya fokus ke input berkas. Jadi input berkas itu adalah usulan yang dilakukan oleh pegawai
Betul. Melalui aplikasi MySAPK. Dan apabila statusnya selain itu, selain input berkas, misalkan berkas disimpan, berarti itu sudah terverifikasi oleh BKPSDM sebelumnya gitu ya. Ataupun statusnya terima usulan, berarti itu sudah dilakukan approval dari BKPSDM dan ada di inbox-nya BKN Pusat. Jadi belum diverifikasi ataupun belum di-approval oleh BKN. Ya, biasanya yang begitu tuh di 4 riwayat tadi gitu ya, di pendidikan, golongan, CLTN, dan PMK. Gitu ya. Untuk TMS itu berarti sudah dilakukan verifikasi, namun ditolak usulannya oleh verifikator dan oleh approval. Itu Bapak Ibu abaikan saja, biarkan saja. Itu sudah tidak bisa diperbaiki lagi Bapak Ibu. Mungkin nanti ya apabila ada event pemutahan data materi lagi gitu. Begitu kurang lebih. Mungkin dari Pak Kabid ada ingin ditambahkan. Ya, cukup mungkin saya. Oke, kira-kira apakah cukup jelas, Pak? Oke. Baik, selanjutnya dari Disparbud. Mangga, Bu. Di-unmute. Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak tadi ya, begini Pak tadi kan ada penjelasan dari Bapak bahwa untuk berkas yang buram itu dikasih catatan ya Pak ya, bahwa berkasnya tidak jelas atau buram. Nah, apakah itu Pak harus di-upload ulang lagi berkas tersebut atau bagaimana Pak? Terima kasih, itu aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu izin menjawab. Jadi apabila ini kan yang diverifikasi adalah pegawai yang aktif atau aktif dari Bapak Ibu sekalian ya. Apabila Ibu punya datanya di kepegawaian, maka bisa dibantu untuk di-upload ulang Bapak Ibu gitu ya. Tapi apabila sudah tidak punya datanya, ya tidak apa-apa, ditolak saja gitu ya. Oh, siap Pak. Makasih Pak. Nah, mungkin Bapak Ibu ada lagi yang ingin bertanya, silakan raise hand, nanti saya unmute untuk suaranya. Bagi yang belum mengisi daftar hadir, mohon diisi dulu daftar hadirnya, sudah saya sertakan linknya di kolom chat. Apakah ada yang lain ingin bertanya, Bapak Ibu? Baik, dari PKM Cimanuk, silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Usep. Mohon izin Pak Kabid. Ada beberapa yang ingin kami tanyakan. Yang pertama terkait dengan pendataan di awal tadi Pak Usep. Tadi mengambil datanya, mohon diulang lagi dari mana untuk datanya agar kita nanti menyamakan datanya. Kemudian yang kedua yang diekspor tadi ya Pak ya, terkait dengan nick-nya, karena khawatir kadang kita suka lupa salah mengetik nick dan sebagainya gitu. Kemudian yang kedua terkait dengan upload dokumen, tadi ada setelah di dokumen tersebut ada yang bagian kedua itu di situ ada keterangan opsional gitu ya tadi itu ya.
Nah, itu maksudnya apa gitu Pak, opsional itu. Dan ya mungkin itu. Udah, yang terakhir terkait dengan yang diupload tadi, berarti datanya adalah mengikuti yang sudah ada di situ. Kalau misalnya tidak jelas dan sebagainya, yang itu yang kita perlu perbaiki apa ya maksudnya di sini. Mungkin itu. Terima kasih. Oke, baik, langsung saja ya. Izin menjawab. Pertama, saya izin share screen dulu, Bapak Ibu ya. Baik. Jadi untuk mengambil data NIP, Bapak Ibu bisa login dulu. User dan passwordnya mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya, sudah disebar selama ini, biasa untuk rekon TPP ataupun untuk lihat profil pegawai melalui aplikasi Simpeg. Ini biasa kami menyebutnya aplikasi Simpeg yang di administrator gitu ya. Nanti Bapak Ibu ke menu pegawai, data pegawai gitu ya. Kemudian nanti ketika diklik unit kerja nanti otomatis unit kerjanya terpilih sesuai dengan login Bapak Ibu itu ya akunnya gitu. Contoh untuk ini saya ngambil satuan gitu ya. Bisa klik tampilkan dulu atau langsung klik ekspor. Nanti setelah diekspor dia dalam berbentuk file Excel. Nah, itu datanya Bapak Ibu menjadi kewajiban Bapak Ibu untuk dilakukan verifikasi ya. Mungkin karena ini usulan tahun 2021 dan sudah berjalan 1 tahun, banyak yang berubah atau mutasi pindah instansi ataupun sudah pensiun. Apabila pegawai tersebut sebenarnya untuk pegawai yang pensiun tahun 2021 dan 2022 itu tidak wajib mengikuti kegiatan PDM. Namun apabila mereka melakukan usulan pemutahiran data, maka Bapak Ibu tetap harus melakukan verifikasi. Mungkin punya datanya ya tahun 2021 yang sudah pensiun selama 1 tahun ini siapa saja bisa dicari di situ, bisa dilakukan verifikasi. Apabila memang tidak ada, yaitu tidak wajib bagi mereka gitu ya. Dan untuk selanjutnya untuk datanya ya sudah bisa diambil dari aplikasi Simpeg tadi dan bisa langsung Bapak Ibu di copy paste NIP-nya. Betul seperti yang Bapak dari PKM Cimanuk tadi jelaskan, gunakan NIP yang sudah sesuai di aplikasi Keykeeping gitu ya. Karena kalau misalkan ketik manual itu khawatir salah NIP gitu ya. Kami sarankan menggunakan NIP untuk search-nya gitu ya. Jangan menggunakan nama karena kalau nama ini terlalu umum karena satu Pemkab nanti datanya muncul semua gitu ya. Dan untuk masalah upload dokumen itu enggak saja Bapak Ibu kalau misalkan punya dibantu diupload ulang gitu. Kalau misalkan tidak punya ya disilakan ditolak saja usulannya. Kemudian mungkin itu ya Bapak Ibu ya pertanyaannya, semoga bisa menjawab. Mungkin ada tambahan dari Pak Kabid, silakan Pak. Pak Darmadi, gimana kira-kira jawabnya? Apakah ada yang kurang jelas? Cukup jelas. Artinya kita basic datanya dari data di Sumpek tadi ya Pak. Betul. Terus izin kembali Pak, jika ada yang pegawai kita sampai dengan saat ini ada yang pindah tugas gitu, sedangkan SK-nya memang belum terbit gitu ya, masih SK penempatannya masih di tempat misalnya Cimanuk gitu, masih di Cimanuk. Apakah data itu berarti masih kita sesuaikan aja di Cimanuk atau memang harus seperti apa gitu? Gunakan data yang aktif di aplikasi Simpeg saja dulu Pak, gitu ya. Jadi kita fokus ke situ saja dulu. Nanti kalau misalkan ada perubahan, nanti bisa disesuaikan gitu ya. Yap. Terima kasih Pak, cukup jelas. Terima kasih Bapak yang sudah bertanya. Mungkin Bapak Ibu yang lain masih ada yang ingin dipertanyakan atau yang ingin bertanya, silakan untuk raise hand. Nanti akan saya unmute.
dari PKM Panimbang, Bu Suhana, mangga Bu. Ya, terima kasih Pak. Verifikasi PDM. Verifikasi PDM. Ya. Ya. Terima kasih Pak. Saya Suhana dari Puskesmas Panimbang. Ingin bertanya, di Puskesmas Panimbang ada ASN yang datanya itu tidak ada Pak, seperti SK dan lain-lainnya yang harus diupload. Jadi infonya, karena sebelumnya saya di Puskesmas Cigeli, sekarang di Panimbang, jadi belum selesai update My SAPK-nya pada tahun 2021 dan memang berkasnya itu tidak ada. Jadi pada saat verifikasi ini, apakah ditolak saja atau seperti apa Pak? Terima kasih, mungkin itu. Oh, maaf Ibu. Mohon izin Pak, suaranya putus-putus. Bisa diulangi lagi Bu pertanyaannya Bu, maaf tadi Iya. terputus jaringannya. Baik Pak. Jadi di Puskesmas Panimbang ada ASN yang pada saat update data di My SAPK itu berkas-berkasnya tidak ada Pak. Jadi masih banyak yang merah-merah di data My SAPK-nya dan memang tidak ada datanya kayak SK dan lain-lain. Itu nanti pada saat verifikasi apakah diklik tolak atau seperti apa Pak solusinya sih? Baik, izin menjawab. Apa Kabit Pak? Mau menjawab Pak? Siap. Oke, minum nggak, Sep? Ibu, Pak. Sama sekali Infonya itu sih nggak ada, seperti Bu. itu Pak, tidak ada datanya, jadi yang merah-merah semua data-data yang harus di-uploadnya Pak. TIK. Terus? TIK. Terus ke depannya gimana itu yang bersangkutan? Memang hilang atau gimana ini? Infonya hilang ya Teh, data-data yang PKN ya. Ini mana datanya? Jadi Kalau hilang atau apa sih? Ada. Bapak, intinya pada saat update data My SAPK tahun 2021, teman itu tidak melakukan update data, jadi rata-rata merah, dan datanya saya juga masih bingung apakah memang dianya tidak mau update atau memang beneran tidak ada. Tapi saya khawatir memang tidak ada karena memang di data di kepegawaian juga, di berkas kepegawaiannya tidak ada. Oh, atau begini Bu, tapi semua masih merah ya? Iya Bapak, data di My SAPK-nya masih merah semuanya. Kalau masih merah, coba diselesaikan aja dulu Bu. Artinya di-update dulu oleh yang bersangkutan sambil menunggu gitu. Kalaupun nanti sudah masuk datanya, ya mungkin kalau memang tidak ada ini ya bisa ditolak. Tapi minimal untuk saat ini ya diselesaikan aja dulu ya oleh yang bersangkutan. 30. Jadi untuk dokumennya mungkin sementara ketika sudah di-upload misalkan nih, kemudian kalau misalkan memang tidak ada, ya mungkin bisa Ibu tolak karena memang dokumennya tidak mendukung gitu. Dan ya mudah-mudahan ini
jadi pembelajaran bagi semua. Jadi manakala dokumen yang dimiliki oleh setiap ASN ini harus benar-benar dijaga, karena memang ke depan proses layanan ke program semua kan butuh dokumen ya, apalagi yang nanti yang bersangkutan untuk mengajukan pensiun, nah ini perlu dokumen. Makanya untuk saat ini diisi aja dulu, dan kalaupun memang dokumennya tidak ada ya mungkin bisa Ibu tolak gitu. Siap. Ya, terima kasih Bapak. Ya, sama-sama Ibu. Maaf, izin menambahkan, Pak Kabit tadi lupa yang bertanya soal dokumen opsional itu adalah dokumen yang apabila dokumennya ada, maka bisa diupload atau diunggah ke MySPK gitu ya. Jadi apabila tidak ada ya tidak wajib. Yang wajib itu adalah yang sudah ditandai oleh BKN. Gitu. Contoh untuk pendidikan itu harus wajib ada itu dokumen ijazah dan transkrip. Walaupun di situ opsionalnya adalah SK pencantuman gelar. Kalau tidak ada ya tidak usah diupload gitu. Jadi opsional itu pilihan, tidak wajib ada. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Baik, mungkin selanjutnya ada yang ingin bertanya. Kita coba buka 2 atau 3 pertanyaan lagi. Apabila sudah tidak ada yang bertanya, kita sudahi. Gitu ya, Bapak Ibu. Saya ingatkan lagi bagi yang belum mengirimkan surat tugas, maka dikirimkan ke email bkpsdm@pandeglang.kap.co.id agar segera saya daftarkan di aplikasi CASN untuk menjadi verifikator. Karena waktunya sudah mepet, kurang lebih hanya 2 minggu, Bapak Ibu. Kami mohon bantuan dan kerjasama dari Bapak Ibu untuk menyelesaikan percepatan pemutakhiran data mandiri ini melalui verifikasi CASN gitu ya. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Kalau masih ada yang ingin bertanya, silakan gunakan tombol raise hand. Apakah sudah tidak ada yang bertanya? Oke, ini Kecamatan Pulau Sari, mangga Pak. Assalamualaikum Pak, izin bertanya. Mangga Pak. Ya, yang pertama di CSN ini menggunakan Misapak 2021 ya? Iya Pak. Yang selanjutnya kan ada rotasi mutasi dan pensiun, dan bagi yang pensiun tidak usah di verifikator. Sebenarnya untuk yang pegawai pensiun di pensiun 2021 dan 2022 itu tidak wajib melakukan PDM Pak tahun kemarin itu. Tapi apabila yang bersangkutan login dan melakukan pemutakhiran data mandiri tersebut, tetap wajib dilakukan verifikasi oleh Bapak Ibu gitu ya. Yang keduanya Pak, nah, karena ada rotasi mutasi ini. Yang 2002 nggak usah di itu Pak, di verifikator itu, di Mispak. Mangga di itu aja Pak. Kan datanya nanti diambil dari aplikasi Simpeg Pak ya, yang tadi saya sudah share screen di aplikasi Simpeg itu ambil datanya dari situ dulu saja Pak. Jadi data aktif sesuai unit kerja sekarang gitu Pak. Jadi itu jadi kewajiban Bapak Ibu gitu. Siap Pak.
Terima kasih Pak. Ada lagi Pak yang ingin tanyakan? Enggak, itu doang. Cuma takut kalau Mispak 2021, jadi takut datanya di Mispak di instansi sebelumnya gitu Pak. Oh iya. Jadi gunakan data yang aktif sekarang saja Pak. Di aplikasi Yang sekarang, itu kan ya. itu sudah update sesuai rekon gaji Pak ya. Jadi sudah Ya. saya update sesuai data sekarang gitu. Walaupun sudah ada yang mutasi maupun rotasi gitu. Siap, Pak. Ya, terima kasih Pak. Nah, ada lagi mungkin satu orang penanya lagi Bapak Ibu. Apabila ingin bertanya, mangga. Karena sudah tidak ada yang raise hand dan tidak ingin bertanya, bagaimana Pak Kabid? Apakah disudahi saja Pak? Bagaimana Pak? Ya, kalau memang sudah dianggap memang sudah paham, dan kebetulan kan ini kita streaming di YouTube ya, jadi sudah direkam dan di share di YouTube. Nanti untuk ini bisa flashbacknya ke channel YouTube BKPSDM. Dan intinya dalam proses verifikasi ini, Bapak dan Ibu silakan gunakan data yang ada di unit kerja masing-masing saja. Ya, jadi jangan kemana-mana. Jadi yang ada di unit kerja masing-masing, perhatikan data yang diinput oleh teman-teman. Kalaupun nanti ada dokumen yang sekiranya buram ataupun salah, mungkin bisa langsung dikonfirmasi ke yang bersangkutan mungkin ya, Konsep ya. Artinya untuk bisa diunggah ulang gitu dokumennya. Kalau misalkan memang ada yang buram ataupun yang memang tidak terlihat ataupun rusak ataupun salah upload dokumennya. Mungkin itu saja. Jadi fokuskan data yang diverifikasi adalah data aparatur sipil yang ada di unit kerja masing-masing. Gitu. Ya, demikian, Joseph. Baiklah Bapak Ibu sekalian, karena sudah tidak ada yang dipertanyakan lagi, apabila ada yang ingin ditanyakan di kemudian bisa bertanya melalui grup-grup di kepegawaian Bapak Ibu ya. Maka silakan ditanyakan apabila ada yang kurang jelas, nanti bisa ditanyakan melalui grup-grup kepegawaian, grup WA gitu ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas waktu dan kehadirannya. Kami ucapkan terima kasih dan kami ucapkan juga permohonan maaf apabila ada yang salah ucap apapun salah kata dan perbuatan, kurang lebihnya kami atur diri. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.